seorang presiden seharusnya itu kan tidak hanya berpesan, tidak hanya menghimbau. Kalau menghimbau gitu saya kan juga bisa kalau cuma menghimbau seperti itu. Jadi nyun sewu nih Pak Jokowi, jenengan ini kan seorang presiden. Jenengan ini punya kuasa, jenengan ini punya wewenang yang bisa dituangkan dalam bentuk kebijakan atau policy. Itu yang harus Anda lakukan seharusnya. Anda tinggal menunjuk Kominfo, Menkominfo untuk blokir situs judi online. Bisa. Anda punya Polri, Anda punya TNI, perintahkan Kapolri, perintahkan Panglima TNI untuk menurunkan para intel-intelnya. Mereka punya cyber, pasukan cyber yang bisa beroperasi setiap saat 1 kali 24 jam. Harusnya itu yang Anda lakukan. Tapi kenapa cuma hanya menghimbau? Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung, atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Itu tadi yang disampaikan Presiden Jokowi ya di video kita di awal tadi, sudah saya tampilkan. Ya maksud saya gini loh, seorang presiden seharusnya itu kan tidak hanya berpesan, tidak hanya menghimbau. Kalau menghimbau gitu saya kan juga bisa kalau cuma menghimbau seperti itu. Jadi nyun sewu nih Pak Jokowi, jenengan ini kan seorang presiden. Jenengan ini punya kuasa, jenengan ini punya wewenang yang bisa dituangkan dalam bentuk kebijakan atau policy. Itu yang harus Anda lakukan seharusnya. Anda tinggal menunjuk Kominfo, Menkominfo untuk blokir situs judi online. Bisa. Anda punya Polri, Anda punya TNI, perintahkan Kapolri, perintahkan Panglima TNI untuk menurunkan para intel-intelnya. Mereka punya cyber, pasukan cyber yang bisa beroperasi setiap saat 1 kali 24 jam. Harusnya itu yang Anda lakukan. Tapi kenapa cuma hanya menghimbau? Jangan berjudi, jangan berjudi. Itu yang saya sayangkan. Masa iya seorang presiden yang punya wewenang, punya kuasa, kemudian bisa membuat sebuah kebijakan, tapi hanya sebatas menghimbau, sebatas mengingatkan. Kita semua juga bisa kalau cuma mengingatkan. Masalahnya, para pelaku ini mau denger nggak? Kalau cuma diperingatkan, mereka nggak akan mau denger. Harus ada sanksi, harus ada tindakan yang lebih tegas, tindakan yang lebih efektif. Karena memang kan sekarang kalau kita melihat fenomenanya, bukan hanya masyarakat dari kelas menengah ke bawah, bahkan anggota TNI, anggota Polri, itu juga semuanya terjebak dalam lingkaran judi online. Kalau kita melihat berita beberapa waktu yang lalu, seorang anggota Polri dari kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur, meninggal, dibakar oleh istrinya karena gaji ke-13-nya habis buat main judi online. Ini kan sangat miris begitu loh. Anggota kepolisian yang seharusnya memang mereka ini sebetulnya sudah cukup dengan gaji mereka. Apalagi ini suami istri adalah anggota Polri. Harusnya mereka sudah cukup. Tapi karena ini lagi-lagi masalah kecanduan. Masalah sesuatu yang harusnya tidak terjadi, tapi karena dilakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi kecanduan, sama seperti orang yang merokok. Nah itulah yang membuat kita menjadi miris sekarang ini. Nah sekarang kalau berbicara masalah judi online, saya kok lebih setuju, lebih baik ya judi online ini dilegalkan saja. Judi offline pun juga dilegalkan, seperti di awal-awal tahun 90-an dulu, SDSB namanya kan. Saya masih ingat, karena waktu itu saya masih SD, masih kecil.
kemudian bapak saya juga salah satu seorang pemain SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Ini kan memang dilegalkan. Tapi nyata, karena apa? Karena apa yang didapatkan oleh negara itu juga nyata. Jadi pelaku SDSB ini, bandarnya, itu kan setoran ke negara. Ada pajaknya. Jelas kelihatan kontribusinya untuk negara. Sama seperti judi online ini, harusnya dilegalkan saja. Itu menurut saya. Silakan Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Silakan komen di bawah. Sama seperti rokok, sama seperti miras, kan dilegalkan. Tapi ada aturan-aturannya tertentu. Nah, tapi mereka kan punya sumbangsih untuk negara kita. Pajaknya tinggi, cukainya tinggi. Bahkan beberapa perusahaan rokok, beberapa perusahaan minuman keras, itu kan juga punya kontribusi dalam dunia olahraga misalkan, dalam dunia pendidikan misalkan. Mereka punya kontribusi itu. Nah, kalau judi online ini, barangnya tidak ada, tidak kelihatan, tapi kemudian korbannya sangat banyak dan tidak ada kontribusinya buat negara. Harusnya dilegalkan saja, mereka punya setoran kepada pemerintah, ada pajaknya, ada cukainya. Lalu kemudian ini bisa berkontribusi untuk masyarakat, untuk negara kita. Sama seperti perusahaan rokok, sama seperti perusahaan minuman keras. Kan seharusnya begitu. Nah, sekarang kalau berbicara masalah pemerintah yang katanya sudah memblokir jutaan situs judi online, tapi kenyataannya sampai sekarang masih banyak sekali situs-situs judi online itu. Sepertinya ini memang ada kesengajaan dibiarkan kalau bagi saya. Karena apa? Seharusnya pemerintah ini kan punya wewenang. Kominfo ini kan kemudian punya akses untuk memblokir situs-situs ini. Kenapa kok tidak dilakukan? Kalau dengan dalih mereka ini kemudian beralasan bahwa ini jaringannya internasional, kita kesulitan untuk memblokir dan sebagainya, kita harus membuat satgas khusus dan sebagainya. Hei, ingat, buktinya kalian bisa memblokir situs pornografi. Situs porno bisa diblokir. Kita harus menyaksikan, kalau ingin melihat itu harus pakai VPN. Kalau pakai situs kita yang lokal-lokalan aja, itu kan nggak akan bisa. Nah, harusnya itu kan juga bisa berlaku di judi online, sama kan? Apa susahnya? Apa bedanya? Oh, saya tahu. Kalau situs porno, situs pornografi, mungkin nggak ada setorannya. Bisa jadi kan seperti itu. Ini kan ada dugaan kuat, ada mafia besar di belakang ini semua. Sehingga para pemilik situs judi online ini kemungkinan adalah orang-orang yang juga bermain di bisnis-bisnis di sektor lain di negara ini. Mereka yang mungkin menguasai perekonomian di negara ini. Makanya kemungkinan negara ini takut dan takluk dengan mereka. Tidak berani kemudian memblokir. Karena kalau kita melihat perputaran judi online ini seharinya itu bisa mencapai ratusan miliar rupiah per hari. Bayangkan. Dan itu adalah uang dari orang-orang yang dikatakan korban tadi adalah orang-orang menengah ke bawah. Tapi kalau bagi saya, mereka ini bukan korban, mereka adalah pelaku. Nah, yang lebih konyol lagi adalah ketika pernyataan dari Menteri PMK, Pak Muhadjir Effendi, yang dulu adalah mantan rektor saya, beliau mengatakan bahwa akan diberikan bansos. Nah, ini kan konyol lagi. Mereka yang dibilang adalah korban judi online, tapi bagi saya bukan korban, mereka adalah pelaku, akan diberikan bantuan sosial. Bayangkan coba, pelaku judi online kemudian akan diberikan bantuan sosial berupa sembako dan sebagainya yang berasal dari mana? Dari pajak masyarakat yang tidak melakukan judi online. Bayangkan, kita ngasih makan ke penjahat. Mau nggak? Kalau saya sih nggak mau. Ya saya sebagai masyarakat pembayar pajak nggak terima dong kalau pajak saya harus diberikan bantuan sosial kepada para pelaku judi online yang dibilang korban tadi. Saya lebih rela, lebih ikhlas kalau misalkan digunakan untuk mereka yang membutuhkan. Meskipun kemarin sempat digunakan untuk serangan politik, untuk dimanfaatkan sebagai bantuan sosial untuk mengakomodir suara tertentu. Tapi masih lebih bermanfaat bagi mereka yang kurang mampu. Kalau para pelaku judi online, mereka kemudian diberikan bantuan sosial, ya mereka akan tetap melakukan judi online itu, nggak akan berhenti. Yang membuat mereka berhenti ini seharusnya adalah sanksi, kemudian larangan dan pemblokiran itu yang nyata harus dilakukan. Nah, kalau saya melihat, kenapa kok kemudian Pak Muhadjir Effendi, Menteri PMK ini berani mengeluarkan statement itu? Ingat,
tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden. Jadi kalau misalkan menterinya mengatakan seperti itu, berarti itu adalah sesuai dengan instruksi presiden, sesuai dengan instruksi pimpinan. Dan siapa presidennya? Ya enggak tahu kok, tanya saya. Ya kita semua tahu lah. Itu pasti instruksi dari presiden. Nggak mungkin seorang menteri memberikan statement seperti itu tanpa persetujuan dari presiden. Nah inilah yang mungkin juga ada yang akan dimanfaatkan dengan pemberian bantuan sosial. Kemudian mereka juga akan dimanfaatkan mungkin untuk keuntungan politik, bisa jadi seperti itu. Kemudian mereka diberikan keleluasaan untuk mendapatkan bantuan sosial, ini kan miris sekali begitu loh. Seorang yang sudah melakukan kegiatan judi online yang merugikan banyak orang, merugikan keluarganya juga, anak dan istrinya mungkin. Ini kan kemudian diberikan bantuan sosial, lah kok enak banget gitu loh. Mereka kemudian misalkan nanti bantuan sosialnya sudah habis, mereka main judi online lagi, diberikan bantuan sosial lagi. Begitu terus, gak akan berhenti, ini gak akan membuat efek jera. Jadi mungkin saran saya kepada pemerintah, buatlah regulasi yang benar-benar bagus. Diblokir, lalu kemudian kalau misalkan masih ada, berikan sanksi. Jangan hanya para pelaku saja. Bandarnya ini harus bisa ditelusuri. Harus bisa. Selama ini kan mereka mengatakan susah untuk menelusuri karena ini jaringannya internasional, melibatkan multi negara, kan seperti itu. Tapi buktinya loh, situs porno bisa kok diblokir. Kenapa situs judi online nggak bisa? Harusnya bisa, tergantung niatan dari pemerintah. Makanya stop untuk melakukan pembiaran ini. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi bisa mengatakan bahwa jangan judi, dan jangan judi. Kami sebagai masyarakat, saya juga bisa mengatakan blokir judi, blokir judi, blokir judi. Baik itu yang online maupun offline. Kasih tindakan yang tegas. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Nggak ada visi misi menteri.